Belakangan ini, lagi cukup heboh berita ngebahas kalau emiten Unilever ngejual aset perusahaannya. Waduh, nggak bener dong ini. Masa aset yang bisa menghasilkan uang dijual? Berarti bakal berkurang dong pendapatannya. Eits, sebelum buru-buru lepas saham Unilever, ada 5 hal yang perlu diketahui oleh investor soal transaksi afiliasi ini. Yang tentunya bakal saya sharingkan setelah intro dulu. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, mindset investasi, dan berita terkini seperti yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi, buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Poin pertama yang perlu kita pahami dari jualan aset ini, semuanya berawal dari adanya reorganisasi intragroup Unilever Global. Nah, di diskusi tersebut, Unilever Global memutuskan bahwa aset dan perusahaan yang terkait bisnis teh global dipindahkan ke kelompok khusus teh yang baru bernama Ekaterra. Dan transaksi ini juga disebut sebagai transaksi global. Nah, siapa sih si Ekaterra ini? Jadi si Ekaterra ini adalah perusahaan Uni Emirat Arab yang masih di bawah naungan Unilever Global. Jadi bisa dibilang Unilever sama Ekaterra ini kayak saudara jauh lah ya. Nah, kalau kita mau lihat bagan hubungannya, bisa kita lihat, saya tampilkan di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si UNVR dan Ekaterra ini masih satu grup di bawah Unilever Global atau Unilever PLC. Makanya, transaksi ini juga disebut sebagai transaksi afiliasi. Jadi, si Ekaterra ini mau difokuskan jadi perusahaan untuk produksi minuman teh khusus di bawah naungan Unilever PLC. Kalau saya lihat dari websitenya Ekaterra, brand-brand tehnya ini sih fokus ke brand global ya. Ada merek yang cukup familiar di kita, seperti merek brand teh Lipton. Lalu ada brand yang jarang terdengar juga nih di Indonesia, seperti Brooke-Bond, PG Tips, T2, Puka, dan Tazo. Kira-kira gimana nih dampaknya ke brand teh UNVR? Kalau kita perhatikan sih, sebenarnya brand teh dari Unilever Indonesia itu sebenarnya cuma ada dua ya, yang di bawah UNVR, yaitu merek Lipton dan merek Sariwangi, yang di bawah naungan UNVR Indonesia. Nah, untuk Sariwangi, sebenarnya Unilever hanya membeli merek dagangnya aja nih, dan brand Sariwangi juga bukan brand internasional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang terdampak dari transaksi ini, sebenarnya lebih kepada brand Lipton Teh-nya aja. Selanjutnya, poin kedua yang perlu dipahami adalah ada keterangan bahwa bisnis teh domestik perseroan tidak termasuk dalam transaksi global ini, dan tetap dipertahankan oleh perseroan. Tapi meski asetnya sudah dijual, Unilever tetap bantu produksi dulu nih si teh Lipton buat si Ekaterra, sampai Ekaterranya bisa produksi secara mandiri teh Liptonnya. Jadi intinya sih sebenarnya aset dijual, tapi teh Lipton masih boleh dijual di Indonesia juga. Kalau dipikir-pikir sebenarnya menguntungkan dong, nggak kena biaya perawatan dan depresiasi aset, tapi tetap dapat revenue dari penjualan si teh Lipton ini. Selanjutnya poin yang ketiga, hasil dari jualan aset ini, UNVR akan meraup dana sekitar 5,49 juta euro, atau setara dengan 85,9 miliar rupiah. Gede banget ya. Kapan ya kita bisa pegang duit sebanyak itu? Berarti dividennya juga bakal ikutan gede dong. Eits, tunggu dulu. Gede buat kita, tapi apakah gede juga buat si Unilever? Nah, kita coba bandingkan ya. Kalau net profitnya si Unilever aja di kuartal 4 tahun 2021 ada sebesar 5,7 triliun rupiah. Nah, angka transaksi ini sebesar 85,9 miliar ya tadi. Ternyata itu nggak sampai 2% dari net profit perusahaan loh di tahun lalu. Dan kalau kita ngomongin dividen, jumlah saham beredar UNVR saat ini ada di 38,15 miliar lembar saham. Yang berarti, satu lembar sahamnya cuma ketambahan dividen sekitar Rp2 aja kok. Itu pun kalau semuanya dibagikan jadi dividen ya, 100% dijadikan dividen. Selanjutnya, poin keempat. Sebenarnya Unilever jual asetnya di harga wajar, kemurahan, atau kemahalan sih? Kan biasanya kalau jualan kemurahan, sentimennya jadi negatif ya. Kok transaksi afiliasinya kemurahan sih? Pasti ada apa-apanya nih. Atau kalau kemahalan malah bisa jadi sentimen positif. Wah, berarti dapat cuan lebih banyak dong. Kan gitu ya biasanya. Nah, berdasarkan penilaian kantor jasa penilai publik yang ditunjuk untuk menilai kewajaran transaksi, ternyata hasil penilaian transaksinya adalah wajar ya. Jadi kalau dari segi uang hasil transaksinya, bisa kita bilang nggak ada memberikan sentimen positif maupun negatif. Kemudian poin terakhir, poin kelima, yaitu bagian kesimpulan. Jadi kalau kita baca-baca faktanya tadi, menurut saya sih transaksi afiliasi ini memberikan sentimen yang sedikit positif buat Unilever Indonesia, dan sifatnya nggak berulang. Kenapa sedikit?
Karena kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 4 tahun 2021-nya, segmen makanan dan minuman itu hanya menyumbang sekitar 33% dari total revenue Unilever. Apalagi brand yang terdampak di sini hanya merek Lipton Teh aja. Malah bisa jadi Lipton Teh ini hanya menyumbang di bawah 5% dari total revenue-nya nih. Karena brand makanan dan minuman Unilever itu juga yang lain ada banyak ya. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa transaksi afiliasi jualan aset Unilever. Buat teman-teman yang penasaran baca artikel lengkapnya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi ntar tinggal langsung klik linknya aja dan langsung baca-baca di sana. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, gimana nih pendapat teman-teman? Apakah punya sudut pandang yang lain? Boleh banget tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa berikan like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.